Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, tabik pun. Jumpa lagi dengan saya di sisi Saidi Patah di Sultan Diamond Channel. Sahabat dan juga teman-teman semua, pada malam hari ini alhamdulillah saya berkesempatan untuk menyapa kembali sahabat dan juga teman-teman semua melalui virtual YouTube channel Sultan Diamond seperti biasa. Namun pada malam hari ini ada sesuatu yang berbeda, yakni pada edisi malam Jumat kita akan berbagi cerita yang horor dalam segmen Batagor. Berbagi cerita yang horor. Jadi sahabat dan juga teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah cerita yang saya alami sendiri dan memang benar-benar membuat bagi saya itu sangat horor. Horornya itu bukan karena horor yang seperti di film-film, tetapi horor bagi saya itu bukan karena saya takut, akan tetapi memang benar-benar saya dibuat lunglai tak berdaya pada malam hari itu. Dan memang pada malam hari itu juga bertepatan pada malam Jumat Kliwon. Bayangin kan, Jumat Kliwon ketemu hal yang seperti itu dan benar-benar dibuat tidak berdaya sama dia. Jadi ceritanya seperti ini. Pada beberapa bulan yang lalu, teman-teman, saya itu diminta untuk menemani orang tua saya, mama, pulang kampung ke tempat saudara, tempat paman di kampung, karena ada acara pernikahan anaknya paman. Jadi waktu itu saya menginap di rumah paman, dan pada malam itu saya menginapnya di sebuah kamar di rumah paman, kamar 3 dekat dapur, tetapi bukan di dapurnya, karena di dapur ada kamar satu lagi. Nah, saya itu tidur di kamar 3. Waktu itu di depan ruang TV juga, tetapi memang benar-benar dekat dapur. Nah, pada kamar itu ada benda pusaka ceritanya, teman-teman. Awal pada malam pertama, kedua, dan ketiga itu biasa-biasa aja, dia berjalan seperti biasa. Dan akhirnya pada suatu malam, kalau nggak salah itu entah malam keempat atau kelima, waktu itu bertepatan banget dengan malam Jumat. Jadi ceritanya saat itu malam Jumat itu saya pada malam itu lagi main handphone di depan TV, duduk di kursi sofa waktu itu, main handphone seperti biasa, chattingan sama teman-teman ini di WA, chattingan. Terus entah kenapa tiba-tiba saya itu merasa berat badan, terus mengantuk. Karena nggak tahan ngantuk, akhirnya saya mencoba untuk sambil tidur-tiduran di sofa. Nah, tidur-tiduran di sofa itu semakin ngantuk itu akhirnya, karena saya khawatir takut malah nantinya ketiduran di sofa, akhirnya saya memutuskan untuk masuk kamar. Saya masuk kamar, rencananya saya ini masuk kamar sambil tiduran main HP, melanjutkan chattingan dengan teman-teman di WA dan juga di bersosial media juga kan, baik itu buka Facebook ataupun Instagram nantinya gitu. Nah, saya ini teman-teman kalau tidur itu paling tidak bisa ada cahaya. Jadi saya masuk kamar, saya matiin lah lampunya. Nah, saklar lampunya ini teman-teman ada di luar kamar. Jadi di depan pintu pas masuk kamar itu saklarnya. Jadi pas sebelum masuk kamar itu saya matiin lah saklar lampunya. Jadi setelah lampu mati, lampu padam, saya masuk kamar. Masuk kamarnya itu ya biasa-biasa aja gitu. Cuman ada aura yang memang agak berbeda pada malam itu. Saya masuk, baca doa bismillah itu. Bismillah, terus membaringkan badan di tempat tidur. Pada malam malam Jumat, sekitar pukul, masih sore banget, sekitar pukul jam setengah 9 malam ataupun jam 9 malam saat itu. Jadi saya masuk kamar, membaringkan badan, mainlah handphone saya. Belum sampai 1 menit waktu itu main handphone itu, tiba-tiba saya semakin ngantuk, dan karena saya semakin mengantuk, akhirnya saya memutuskan untuk mematikan layar handphone, mematikan
data selulernya, terus handphonenya itu saya taruhlah di atas kepala saya di samping sebelah kiri. Jadi posisi tempat tidurnya itu menghadap ke utara, sedangkan kepala saya menghadap ke selatan. Nah, dari pas saya membaringkan badan itu menaruh handphone, saya merasa saya memang tidak bisa melihat hal yang bisa dibilang kasat mata ya, karena saya bukan orang indigo ataupun sejenisnya gitu. Akan tetapi saya bisa merasakan kehadiran mereka, bisa merasakan kekuatan-kekuatan semacam itu. Jadi yang saya rasakan itu ada sosok hitam besar, gede, yang energinya memang kuat. Saya benar-benar merasakan banget energinya. Dia itu jalan dari atas kepala saya, dari atas kepala saya seperti ini, turunlah ke kanan. Jadi ke kanan. Nah, posisinya saya tidur itu berada di sebelah kiri. Jadi kan tempat tidurnya itu kan lebar ya, gede, bisa muat 3 orang. Saya ngambil tidurnya sebelah kiri dan posisi yang sebelah kanan tuh kosong. Aduh, merinding. Jadi pas sebelah kanan itu, di sosok hitam itu ikut berbaring juga. Nah, dari situ tiba-tiba saya setengah sadar, posisi setengah sadar, dan seolah-olah ketindihan gitu, tidak bisa menggerakkan badan. Saya mencoba waktu itu menggerakkan kaki, dari kaki saya gerakkan, terus lutut dan juga badan saya gerakkan, nggak bisa. Bahkan tangan saya juga tidak bisa saya gerakkan. Di situ saya masih ada sadar, tetapi setengah sadar, karena posisi waktu itu kan belum sampai 5 menit saya masuk kamar. Jadi di situ saya merasakan yang energi yang luar biasa sekali, memang benar-benar besar banget, yang nggak bisa saya saya mencoba melawan energi itu, tapi memang benar-benar nggak bisa gitu. Seingat saya itu belum sampai 5 menit di situ, dan posisi kamar itu kan ada di depan ruang TV. Nah, di depan ruang TV itu orang-orang masih pada nonton, seperti ibu saya dan juga saudara-saudara yang lain masih pada nonton TV. Saya merasakan kayak ketindihan gitu. Akhirnya saya berusaha untuk memanggil orang-orang yang di luar. Saya manggil orang-orang itu bukan manggil namanya. Saya pada saat itu berusaha untuk manggil ibu saya, tetapi tidak memanggil dengan kata ibu. Malah saya manggilnya semacam nyebut nama Tuhan gitu. Jadi Allah, Allah, Allah gitu. Tetapi di teman-teman, ketika saya menyebut nama Allah itu, suara saya itu semakin saya berusaha untuk mengeluarkan suara, semakin suara saya tidak terdengarkan. Saya itu benar-benar memang untuk didengar oleh saya sendiri pun suara itu kayak hilang begitu saja. Di situ saya menyadari bahwasanya saya pada saat itu sedang tertindih oleh makhluk halus yang memang benar-benar kekuatannya, energinya sangat besar banget. Jadi akhirnya saya kepikiran waktu itu, karena kan posisi masih setengah sadar, akhirnya saya kepikiran untuk berdoa sama Allah. Berdoa yang pertama itu adalah saya terus mengucap nama Allah, 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 dan seterusnya gitu. Tetapi masih saja itu energi masih kayak nggak bisa pergi dari tubuh saya gitu. Soalnya saya masih tidak bisa menggerakkan badan dan juga masih belum bisa berbicara, masih belum terdengar suaranya. Setelah itu saya kepikiran untuk mengucap kata istighfar. Saya mencoba untuk istighfar waktu itu, kalau nggak salah sekitar 3-5 kali saya mengucap istighfar, astagfirullahaladzim, dan itu pun masih belum ada efeknya. Setelah itu saya mengucapkan 2 kalimat syahadat waktu itu,
asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu 3 kali saya mengucapkan kalimat syahadat. Setelah itu saya istighfar, barulah saya menyebut nama Allah. Setelah saya menyebut nama Allah yang ketiga apa kelima waktu itu, barulah suara saya terdengar. Jadi posisi waktu itu suara saya itu terdengar. Jadi ceritanya ini teman-teman, pas saya nyebut nama Allah yang udah terdengar oleh orang-orang, suara saya itu gede banget buat gempar satu rumah itu. Jadi pada saat itu saudara saya, anak paman saya yang perempuan, dia itu mendengar suara saya dan dia itu kaget gitu. Dia bilang sama ibunya, dia manggilnya Puan waktu itu. Mama, itu Puan kenapa, katanya. Itu Puan kenapa? Jadi dia itu mengira suara saya itu berasal dari televisi, karena kan mereka lagi pada nonton TV waktu itu. Dan kebetulan memang acara TV-nya itu acara yang sedikit horor. Jadi mereka kaget, larilah masuk kamar. Mendengar mereka masuk kamar, saya tuh langsung bangun. Tubuh saya tuh lemes banget, berkeringat banget. Semua keringat itu bercucuran, muka saya, baju saya udah basah itu karena keringetan. Keringetannya itu bukan karena takut, tetapi karena kewalahan melawan energi ini tadi, kekuatan makhluk halus ini tadi. Pas orang-orang pada masuk, itu kan posisi kamar belum hidup lampunya. Jadi ibu saya masuk yang pertama, di situ langsung saya pegang tangannya, bukan karena takut, karena posisi badan saya masih lemes banget, nggak berdaya gitu, mau berdiri aja masih susah waktu itu. Jadi saya duduk dulu, masih megang itu tangan, nggak ngebolehin keluar. Khawatirnya, takutnya ini kekuatan, ini makhluk kembali menyerang saya, dan sedangkan saya posisi masih lemes banget gitu, keringetan. Nah, setelah saya mengucap istighfar sekitar 3-5 kali, akhirnya badan saya paksakan untuk berdiri, dan saya baru sadar teman-teman, pada malam hari itu memang saya belum sempet sholat isya karena udah ngantuk banget, udah berat. Akhirnya saya tertidur, belum sempat tidur, padahal itu baru sekitar 5 menit masuk kamar sudah terjadi hal semacam itu. Dan akhirnya saya keluar kamar, duduk di ruangan depan ruang TV tempat saudara-saudara saya menonton TV tadi. Di situ saya diambilin air putih, dan di situ paman saya itu menanyakan saya apa yang sedang terjadi pada saya. Saya jelasin. Nah teman-teman, ternyata di kamar itu memang ada benda pusaka punya paman dari seseorang. Saya kurang jelas dari siapa waktu itu, karena waktu itu nanya hanya sebentar dan besoknya saya lupa menanyakan lagi. Benda pusakanya itu bentuk keris, memang kerisnya itu udah lama banget. Nah di situ ya bukan saya mau mempercayai atau tidak, akan tetapi percaya ataupun tidak, dimanapun itu memang ada makhluk gaib itu. Nah apalagi itu benda pusaka yang udah lama, benda pusakanya itu keris, dan memang itu ada di atas kepala tempat tidur. Ya awal dari malam pertama itu saya memang sudah tahu di situ ada keris, tetapi saya tidak tahu kalau itu keris pusaka ataupun apa. Ya saya sih positive thinking aja. Saya bukan tipe orang yang penakut, karena saya saja tidur itu dalam kondisi gelap. Bukan tipe orang yang penakut, apalagi hal yang semacam itu. Saya percaya saja mereka ada, tetapi saya tidak takut. Jadi setelah saya minum, diceritakanlah tuh. Nah terus paman saya bilang, katanya, salahnya kamu itu sudah berapa malam tidur di kamar ini enggak mengucap permisi dulu, katanya. Ya kita mengucap permisi itu bukan karena kita mau istilahnya kayak menyembah mereka, bukan, tetapi kan mereka kan terlebih dahulu di situ. Maksudnya itu istilahnya menghormati lah gitu. Ya it's okay gitu, it's okay saya mengalah. Jadi malam itu saya
tidak lagi tidur di situ. Akhirnya saya memutuskan untuk tidur di luar, tidur di depan TV. Jadi setelah saya udah agak pulih, sudah minum air juga, sudah menambah stamina lah minum air itu, akhirnya saya memutuskan untuk mencuci muka, terus wudhu dan sholat isya. Nah setelah itu saya lanjutkan dengan mengaji yasin. Ya alhamdulillah dari situ sudah mulai tenang. Dan setelah itu pas mau tidur teman-teman, itu masih belum bisa tidur, masih keinget pikiran saya kemana-mana, karena mengingat benar kekuatannya itu yang luar biasa banget itu. Dan akhirnya setelah hampir 1 jam saya itu patah, istilahnya semacam itu, saya terbatah itu hampir 1 jam lebih. Dan disitu saya karena nggak bisa tidur, saya baca ayat kursi, surah-surah Al-Quran yang pendek itu, juz amma dan lain-lainnya itu. Saya masih juga belum bisa menutup mata. Akhirnya saya memutuskan untuk menutup pakai selimut. Benar-benar hal yang luar biasa banget pada malam itu teman-teman ya. Jadi intinya teman-teman, dimanapun kita berada dan kapanpun itu, kita harus selalu berdoa dan memohon perlindungan pada Allah. Suatu pelajaran penting yang saya dapatkan malam itu, karena kita harus istilahnya bukan saling menghormati ya kita percaya aja gitu dengan hal semacam itu. Mereka tidak mengganggu kita, kita juga tidak mengganggu mereka gitu. Saya yakin makhluk itu bukan mau mengganggu saya, akan tetapi hanya mengenalkan kepada saya bahwa dia ada di situ. It's okay, tidak masalah. Namun suatu pelajaran yang paling berharga yang saya dapatkan adalah utamakanlah kualitas iman kita, terutama dalam ibadah. Karena pada malam hari itu saya belum sholat isya, dan seandainya saya sholat isya ya mungkin tidak akan terjadi hal yang semacam itu. Itu yang pelajaran yang sangat berharga bagi saya. Dan saran saya buat teman-teman semua, tidak hanya bagi teman-teman dan juga sahabat semua, tetapi bagi diri saya pribadi, untuk lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah dan lebih memperbaiki kualitas ibadahnya. Oke teman-teman, cukup sekian mungkin sharing dan juga berbagi cerita pengalaman yang bagi saya horor. Semoga bisa menjadi hiburan bagi kalian dan juga menjadi teman cerita kalian pada malam hari ini, serta menambah sedikit ilmu serta pengalaman bagi kalian semua. Terima kasih buat yang sudah menonton dan menyaksikan kesempatan malam hari ini. Bila kalian suka, silahkan di like konten ini dan di share ke teman-teman kalian. Dan yang pastinya selalu dukung dan support saya untuk selalu memberikan konten-konten yang positif kepada kalian dengan cara tekan tombol subscribe yang ada di sebelah kanan kalian yang berwarna merah, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Saya pamit, mohon maaf undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.